bahagia harusnya. Tapi tolong waktu hari ini kalian semua benar-benar bisa mendengarkan, ya, tidak rame sendiri, karena tradisi yang Nurul Quran bukan seperti itu. Ya. Tradisi yang Nurul Quran bukan seperti itu. Ya. Pembentukan karakter itu nanti tidak lepas daripada adab. Ya. Adab adalah di saat kita ada orang yang menyampaikan sesuatu, adab ini harus hati kita harus bisa menerima, harus ikhlas mendengarkan, mencermati, karena disitulah nanti kalian akan menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Saya kemarin kebetulan ini ada cerita sedikit lagi ini. Saya kemarin dari Bandung, 2 hari di Bandung, teman-teman anak-anak mahasiswa ITB, ya. Karena kebetulan saya bikin kos di sana, yang kos itu rata-rata anak-anak ITB. Jadi suaranya berbeda. Apa? Nah, coba, ben suaranya ragu berbeda, semuanya dia. Saya tanya, masuk ITB sulit enggak? Ya sulit, tapi tidak terlalu sulit. Yang lebih sulit keluar dari ITB. Nah, ini bedanya, ya, mohon maaf ini, perguruan tinggi di daerah sama perguruan tinggi yang memang profesional. Ya. Di mana perguruan tinggi yang bagus-bagus, yang top-top itu, masuknya juga sudah agak sulit, tapi tidak terlalu sulit juga, tergantung kita. Tapi keluarnya jauh lebih sulit. Dan di situ dituntut utamanya adalah komunikasi dalam bahasa. Nek mana yang jenengan terima sekolah nih, gone ecek-ecek ini harus belum sampean ini jadi. Gue misalnya jadi guru, ya lulusannya juga tetap SPDI, ya. Bukan sarjana pendidikan, ya, bukan sarjana SP, sarjana pendidikan, ya, Islam, ya. Tapi yang penting dapat ijazah, ya kan? Nah, maka dari itu kalian sebagai generasi emas yang akan datang ini, jangan sampai kalian tertinggal yang sebegitunya. Al-Quran masuk dalam jiwa kita sudah, ya kan? Al-Quran bagian hati kita, ya. Tapi akademik ini adalah kebutuhan dunia kita. Padahal kehidupan itu antara dunia dan akhirat harus seimbang. Jadi jangan mindsetnya jangan pikir Al-Quran. Al-Quran iya yang paling utama, tapi yang lainnya juga harus dipikirkan. Karena kita masih hidup dalam dunia. Al-Quran pun juga sudah menerangkan. Makanya di sini di Nurul Quran kita tekankan dengan pembentukan karakter, dengan memiliki anak-anak yang memiliki adab, ya. Ini adalah bagian dari agama, bagian dari adab, bagian dari Al-Quran. Tapi pembelajaran bahasa, pembelajaran akademik yang lainnya adalah untuk bekal kehidupan kita di dunia. Dan bahkan kalau kita bisa menjalankan itu berdasarkan dengan nilai-nilai Al-Quran akan lebih baik lagi. Bahkan kemarin itu saya ketemu juga dosennya pilot. Jadi dosennya pilot, ya. Mereka sedih sekali gitu, waktu dia jadi dosen mereka sedih sekali karena ternyata apa? Banyak yang sudah menjadi pilot karena dia hanya mampu membiayai atau mampu membayar. Di saat dia sudah mulai belajar terbang, ya. Ini kemarin kebetulan pas baru kemarin itu saya ngobrol sore gitu kan,
pas dia baru mau terbang, dia tuh karena dia kan harus mendampingi terus, dan dosen ini pengajar ini dia langsung mendampingi terus. Ya Allah Pak, mereka betul anaknya karena mereka anaknya orang kaya, mampu membayar, tapi skillnya, IQ-nya sangat minim sekali. Padahal ini membawa nyawa segini banyak orang. Dan dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Pesawat mau dibelokkan ini mestinya Pak, ini bagaimana? Apa kita belokkan atau apa? Seharusnya dia berani mengambil keputusan. Nah, ini calon-calon seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Yang kedua lagi, antusias untuk bertanya, antusias untuk berinteraktif, antusias untuk berpikir kritis, ini juga sangatlah minim. Ya. Makanya anak-anak yang Quran ini harus berani berpikir kritis. Nah, yang terakhir, ini tadi aku lupa sekolahnya itu di mana, BSD di Jakarta itu. Yang di BSD itu namanya sekolahnya apa? Saya kemarin itu mau diajak ke sana, kebetulan dia dia kenal juga di sana, anaknya juga belajar di sana. Ya. Jadi di sana itu pembelajaran itu dirubah semua. Jadi kelas 1, karena dia di sana itu diwajibkan dari SD sampai SMA. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD itu tidak ada pembelajaran sama sekali. Pembelajaran hanyalah satu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya, bahasa Cina. Nah, kalian baru diajarkan bahasa Inggris kadang-kadang orang pakai obuto, orang pakai digunakan. Wah, aku wape ngaji kitab ya. Saya nanti mau mondok, saya nanti mau apa? Mau apapun jenengan, kalau semua bisa kita kuasai, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan, yang kita pelajari untuk kehidupan kita ke depan. Jadi di sana itu rata-rata bahasa itu sangatlah penting. Dan bahkan kemarin beberapa sekolahan-sekolahan yang internasional school, semuanya yang dikuatkan adalah bahasa. Ya. Maka dari itu nih, bagaimana yang Al-Quran ini tetap betul-betul menciptakan lingkungan bahasa, dan jadi bahasa, terutama ini nanti di yang pertama ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini adalah sebagian dari kebutuhan atau percakapan kita. Karena di saat kita bisa menguasai bahasa ini nanti, 50% dunia ini sudah kita kuasai. Kemanapun kita berada, kemanapun dengan siapapun kita selalu bisa percaya diri. Dan yang Al-Quran ini kan menciptakan generasi-generasi yang calon pemimpin harusnya. Ojo calon apa itu, calon aku sambil jadi pegawai, aku sambil jadi apa, tidak, gitu ya. Makanya dengan bahasa jenengan yang kuat, akhirnya semua yang di BSD itu tadi lulus SMA semua hampir rata-rata bisa sekolah di luar negeri, dan semuanya hampir beasiswa. Paling sulit katanya bahasa Jerman. Jadi, udah pernah belajar bahasa Jerman? Belum. Nah, itu ternyata bahasa Jerman itu juga betul-betul harus dipelajari juga. Makanya dengan Quran boleh, Quran harus, kewajiban itu harga mati, tidak boleh diganggu juga. Di sela-sela ini nanti pembelajaran yang kita utamakan, bukannya pelajaran yang mungkin nanti akan kita kurang-kurangi. Katus BKN nanti kita kurangin, katus bahasa Jawa mungkin kita kurangin, terus apa itu? Matematika dikurangin. Pelajaran matematika masih ini tolong didengarkan ini. Ini tolong didengarkan. Zaman Pak Kaji sekolah SD. Zaman Pak Kaji sekolah SD.
IPA walan bukan abang kabeh. PMB karena zaman dulu kenal PMB. Ora patek wape, pendidikan moral Pancasila. IPS jeblok. Ya. S2 kalau dulu SD saya itu belum pernah diajarkan bahasa asing itu tidak pernah, tapi matematika Pak Kaji selalu nomor 1. Nah, karena matematika yang pelajaran yang tidak kalian sukai ini, bagaimana kalian bisa menjadi orang yang sukses jika matematikanya orang dikuasai? Tidak mungkin ya. Ahli fisika nih matematika dengan jeblok tetap raiso. Matematika melatih jiwa kita, melatih otak kita untuk berlogika. Kehidupan penuh dengan logika. Memutuskan sesuatu tanpa logika juga tidak bisa kita terima. Makanya matematika kok pelajaran yang kalian tidak sukai ya, berarti ketidaksuksesan di Al-Quran akan semakin banyak. Karena matematika itu sangatlah penting ya. Matematika itu kita menghitung apapun itu dengan dasar matematika. Kalian tidak bisa menghitung berapa untung kalian tidak bisa menghitung berapa harta kalian kalau kalian tidak pintar matematika. Ya kan? Makanya Pak Kaji bisa menghitung 5 kali 5 menjadi 50. Benarkan ini? Betul, 5 kali 5 hanya 25, tapi karena ada keuntungan 100% jadi 50. Karena kalian tidak pintar matematika, apa belanja duit 100.000, kudu disusui 75.000, disusui 40.000 sampai wis gelem. Ya kan? Jenengan tidak pintar matematika, jenengan gampang dibodohin orang. Ya? Masih ada yang tidak suka dengan pelajaran matematika? Ayo silakan lanjut. Kebodohan di depan Anda ini. Ya? Kalau jenengan mau mengacungkan diri saya tidak suka pelajaran matematika, berarti kebodohan sudah di depan Anda. Bukan suatu kecerdasan yang di depan Anda, tapi kebodohan di depan Anda. Loh, oke? Tapi kalau PKN rodok dikurangi gak apa-apa, IPS dikurangi gak apa-apa. Matematika itu harga mati, itu harus dipelajari. Karena matematika mendidik orang, saya bisa menghitung, saya bisa apapun karena matematika. Loh, walaupun aku lulus SD sama sampai SMA boleh diadu. Loh, ayo sama, saya mau beradu di sini pelajaran matematika. Loh, cuma. Dan ini fakta yang kita terima, ya. Fakta yang kita terima, guru ini sampai cerdas-cerdas sampai gimana? Pak Haji mau SD tapi matematikanya jago, Sugendi. Hah? Sugendi. Keberhasilannya lebih banyak mana? Macam salah sampean. Kok malah hasil matematika? Makanya sekarang mindsetnya dirubah. Saya harus cinta dengan matematika karena matematika mendidik orang berlogika, berimajinasi, ya, itu dari matematika. Coba sampai nih soalnya sebuah tembok ini ya. Nek jenengan apa yang bangun orang ngerti matematika apa yang dibutuhkan? Kita membuat tembok 1 meter, membutuhkan bata berapa, membutuhkan pasir berapa, itu dihitungnya dengan matematika, dengan logika. Ya, makanya yang dua orang harus cinta. Yang dua kan di samping satu cinta Al-Quran, kedua lagi cinta pelajaran matematika. Wah, ini sukses di depan Anda. Kita ubah mindsetnya. Kalau kemarin aku tidak cinta matematika, saya akan pelajari matematika. Matematika itu pelajaran yang paling mudah. Selama logika kita bisa gunakan. Makanya
IQ-nya dengan itu boleh tinggi, ya. Tapi kalau IQ-nya rendah juga tidak bisa. Dites ya, IQ-nya dengan itu mungkin 150 sampai 200. Tapi IQ-nya juga rendah juga tidak jadi apa-apa. SQ-nya lebih rendah lagi malah jadi terpuruk. Apa SQ? Hah? Apa coba? Kalau IQ apa? Bersama saya mau ngalam SD. Hah? IQ adalah kecerdasan otak. Kalau IQ apa? Kecerdasan sosial. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bersiap-siap ini. Kalau SQ spiritual, apa? Orang diajar apa? Orang diajar ini. Makanya setelah kita kecerdasan kita sudah kita mulai miliki, sosial kita sudah memiliki, spiritual kita sudah memiliki, disinilah kita akan menjadi orang yang hebat. Tapi ada satu lagi, jadi tak kayak pelajaran ini. Setelah SQ ini kita pelajari, ada satu yang paling tinggi. Nomor ini. Orang matematika bunga lain. Setelah spiritual kita SQ-nya ini sudah kita pelajari ya, satu lagi love you. Katanya buku ini belum tahu juga. Love you, love apa? Cinta. Makanya tingkatan tertinggi kita adalah rasa cinta. Akman 5 menit. Karena kalau sudah cinta, otak sudah kita gunakan, sosial sudah kita gunakan, spiritual sudah kita gunakan, tingkatan tertinggi kita adalah cinta. Di mana seseorang yang sudah cinta, satu, muncul rasa semangat, muncul rasa keikhlasan, muncul rasa perjuangan, gitu ya, muncul rasa pemikiran, muncul rasa sosial, muncul rasa ketuhanan kita, muncul rasa pengorbanan. Inilah namanya. Makanya terakhir endingnya adalah love you. Cinta. Nek dengan ya. Mulai ini rasa cinta ini adalah bagian dari terbesar dalam hidup kita. Kalau sukses itu sudah pasti kita pegang. Kalau kita bisa menemukan cinta. Sukses itu sudah bisa kita pegang kalau kita bisa sudah menemukan cinta, karena proses yang itu tadi sudah kita lampaui semua. Cinta contoh jenengan. Tak contoh lagi belum tahu pacaran apa masalah ya Pak. Kita mencintai seseorang, tapi belum tahu pacaran lah ngerti deh. Tapi kalau kita dengan orang tua ini kan tidak sebatas cinta yang yang memiliki cinta yang betul-betul rasa ingin memiliki atau rasa untuk ingin yang tertinggi. Ini juga lagi. Makanya ini kenapa cinta ini adalah tingkatan tertinggi. Di saat kita mencintai seseorang atau kita mencintai suatu hobi. Nah, hobi yang kita seseorang yang udah tahu pacaran. Kita mencintai hobi. Jadi hobinya apa ini? Dan apa misalnya pretel motor. Ini contoh nih. Hobinya dengan memodifikasi motor. Di saat dengan ingin memodifikasi motor, itu kadang-kadang kita tidak hitung waktu. Terus kadung di
dibongkar nanti bengi jadi tak. Aku hobinya jenengan dolanan HP wis. Nah, ini panggalan. Nah, ya kan? Nek kalian sudah hobinya wis cinta dengan HP dan ini yang tengah wengi sampean tangi nak. Gimana? Dan kita tidak mengenal waktu. Begitu juga kita cinta kalau kita sudah tingkatkan cinta kepada Allah. Ya? Nah, sudah belum dengan cinta pada Allah? Sudah belum? Tentunya baru sedikit, ya kan? Kalau jangan cinta pada Allah mesti tengah malam dengan bermunajat pada Allah. Berpikir, oh iya, ini larangan Allah. Ini perbuatan ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, saya tidak akan mendekati. Karena demi cinta kalian kepada Allah. Apa yang kalian lakukan pasti karena hanya dengan Allah. Karena jenengan sudah memiliki mahabbah dengan Gusti Allah. Ya. Nah ini harus kita ciptakan saat ini. Ya. Santri-santri yang bawa Quran ini bagaimana? Ini sing Pak Guru sing tahu pacaran, nek wis kabeh pacaran, janjian kalau Mas aku mau parani ya jam semene wis senajan apapun yang dikerjakan dia tetap akan hadir. Orang duit dilewangi utang-utang, ya kan? Sama. Makanya cinta ada tingkatan tertinggi dalam filosofi hidup kita. Ya. Maka kita kembali lagi karena ini adalah momennya bahasa, ya. Mas-mas santri saya mengharap betul bahasa sangatlah dibutuhkan. Dimanapun nanti kalian berada, bahasa itu tidak akan sia-sia. Mau jadi kiai bahasa Inggrisnya jos, ya, mesti tambah laris, ya. Nah, jenengan mau kerja dimanapun, jenengan ikut orang asing, yang utama yang diambil apa? Bahasa. Kecuali jenengan hanya pada nyaman, aku hanya pengen jadi pegawai kok. Aku sampai pengen nggone omah ae kok, pengen itu terserah kan. Kan gitu. Tapi kenapa hidup kita harus kita buang sia-sia? Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang cuma sekali. Ya. Nah, maka dari itu Mas Santri ya, dengan program bahasa kita, insya Allah nanti di setelah apa tuh penilaian akhir semester, ya, pas ya. Setelah pas nanti dengan ada jeda 1 bulan libur sekolah, ya, itu nanti, kita pulangnya ini kan pas lebaran ini kan, lebaran ini kita pulang jadi pas itu pas ngepasi pas setelah pas, ya kan? Nah itu kita buat lingkungan ini menjadi lingkungan bahasa. Maka nanti kita progreskan juga, kalau memang nanti dari Unisnu bagus, nanti kita undang lagi nanti orang Unisnu ini ya, teman-teman Unisnu ini ya. Pribon, coba saya pengen kemarin testimoni dulu ini. Nah, mana kemarin yang boleh sini Mas, mana yang ini satu orang. Nah maju ke depan. Bukan dari Masnya. Nah, oke. Ini kan mentornya ini. Tolong pilih Rohmaya yang berada di depan ini, ya, yang kemarin kalian ajarkan testimoni itu. Ya. Pilih berapa? Rohmaya. Yang Rohmaya yang mana? Yang saya ingin ajak komunikasi secara baik. Monggo, jangan pilih dulu. Dipilah yo jadi mati. Yang rumahnya yang berada di sini. Dua orang, ya boleh. Nah, tapi jangan yang di sini, saya mau yang di sini. Diambil yang di sana. Nah, karena saya takutnya nanti yang di sini sudah jadi pilihan. Nah, makanya udah pilihkan yang di depan. Dua orang, dengan Mas Rehan. Oke, berdua ini saya pengen kalian menceritakan hasil evaluasi pembelajaran jenengan.
boleh menggunakan mic, berdua boleh berdiri, ya. Ayo tepuk tangan memberi semangat. Ayo. Silakan berdiri Mas. Boleh di depan sini, di tengah sini, ya. Ini pakai mic-nya. Ya. Durasinya 2 menit. Ya. Bisa dimulai dari sekarang nanti. Nah, durasi 2 menit, sampaikan apa itu materi yang kalian dapatkan kemarin, ya. Berdiskusi bagaimana hasil pembelajaran bahasa kalian kemarin. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya bercerita, berdiskusi. Yes, brother Alfan. Okay. How will you get into this program from UNICEF? I think it's a good program. We can learn English with happy condition, and it's easier for us to memorize it. Yes. Can you mention some examples from the story? The example is they were giving us every morning 5 sentences, and every day it's changing into new vocabularies every day. But for me, this program is so good, and thanks from the USO and IT. Yes, but this program can make me think big. Because of you all, we can learn English with new way, with a happy way, with an easy way. So we can learn English with a new feel. We feel something that we never feel before when we learn English. So thank you so much for the listeners for having patience for English. Oke, thank you. Nah, Mas, mana tadi? Mungkin ini kita bisa anggap ini bagian dari settingan atau apa, saya juga tidak tahu. Saya carikan 2 lagi. Atau saya tidak usah milih siapa yang berani maju. Nah, ini adalah masa depan kalian, ya. Karena sudah saya sampaikan, siapa yang berani ngacung di depan, siapa yang berani maju di depan, dialah kunci sukses kalian semua. 2 orang bisa berani maju, ayo, monggo. Silakan, ayo. Anak yang 2 orang tidak ada yang pernah takut. Seperti Mas Yogo tadi, ya. Nah, coba silakan. 2 orang kalau perlu kelas